Halo anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran mengenai gangguan pada organ pencernaan manusia, tugas kalian adalah membuat peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah sebuah diagram yang menyajikan informasi mulai dari ide utama. Ide utamanya itu diletakkan pada bagian sentral atau tengah, lalu bercabang ke ide tambahan yang keterhubungannya itu digambarkan dengan garis. Lalu peta pikiran disajikan dalam bentuk kata kunci, simbol atau gambar, dan warna, sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Contoh peta pikiran adalah seperti ini, misalnya temanya adalah mengenai Pangeran Diponegoro. Lalu penjelasannya itu keterhubungannya ditandai dengan garis ya, ini ada garisnya. Garis pertama itu adalah nama tokohnya. Lalu perilaku yang pantas ditiru, ini ada lagi buat garis cabangnya ya. Lalu cabang yang lainnya misalnya kota asalnya, lalu cabang yang lainnya adalah perjuangan yang dilakukan. Ini adalah peta pikiran yang paling sederhana. Boleh diberi dengan simbol lingkaran, begitu ya, seperti ini ya. Nah, lalu mungkin bahasa Indonesia kalian sudah sering melakukan ini ya. Jadi sebenarnya kalian sudah sering membuat sebuah peta pikiran, di mana yang di tengah ini adalah topik utama pembicaraan. Sedangkan penjelasannya ini adalah ditandai dengan sebuah garis keterhubungannya. Apa yang dilakukannya, waktunya kapan, ya. Nah, ini ada cabang-cabangnya. Nah, sebenarnya kalau ini ada penjelasannya lagi, ini juga dibuat cabang-cabang lagi ya. Itu kalau sudah mulai peta pikiran yang lebih kompleks ya. Nah, misalnya nih, benda terdiri daripada cair dan gas. Lalu setiap masing-masing jenis bendanya penjelasannya dibuat cabang lagi ya, seperti ini. Contohnya, penjelasannya, ciri-cirinya ya. Nah, yang gas juga sama, yang padat juga sama. Lalu diberi warna ya supaya mudah diingat. Misalnya yang cair semuanya warna merah, yang gas semuanya warna hijau, yang padat semuanya warna ungu, seperti itu ya. Nah, lalu misalnya kalian sudah pernah belajar mengenai sistem organ manusia. Nih, temanya mengenai sistem organ manusia, itu ada organ pernafasan, ada rangka, alat gerak, pencernaan makanan, ada peredaran darah ya. Nah, ini dibantu dengan gambar ya. Nah, lalu masing-masing sub topik atau subtemanya itu penjelasannya diberi garis-garis lagi ya, yaitu organnya adalah hidung. Nah, jika misalnya hidung ini ada penjelasan lagi, diberi garis lagi ya, dan seterusnya. Simbolnya pun bebas ya, misalnya kalau di sini semuanya gambar awan, kalian boleh misalnya di sini awan, di sini misalnya nama organnya semuanya lingkaran misalnya, sedangkan cabang-cabangnya semuanya persegi misalnya, seperti itu ya. Lalu diwarnai ya, ini belum diwarnai. Nah, tugas kalian adalah membuat peta pikiran mengenai penyakit organ pencernaan. Jika sudah selesai, hari Rabu itu adalah tugas mewarnai agar memudahkan kalian untuk mengingatnya dan mempelajarinya ya. Nah, ini sudah Ibu bantu ya membuat skemanya. Harapannya nanti kalian ketika sudah membaca sebuah informasi, kalian bisa membuat sendiri peta pikirannya. Ya, ini Ibu masih bantu mulai dari tengah itu topik utamanya gangguan sistem pencernaan. Lalu ini cabang-cabangnya ya. Sistem pencernaan, gangguan sistem pencernaan itu ada apa saja? Misalnya di sini penyakit mah, misalnya usus buntu. Lalu ini dua, apalagi ya, bebas ya, sesuai yang sudah kalian saksikan. Lalu masing-masing penyakit tersebut itu ada cabang lagi ya. Nah, ya ini penjelasannya misalnya. Ya ini misalnya penyebabnya. Ya ini juga sama ya, penyakit yang lain. Misalnya ini penjelasannya. Ini penyebabnya. Kalau misalnya ada tambahan lagi dalam sebuah penyakit, ini tinggal ditambah lagi nih di sini. Ya, di sini garis lagi misalnya cara untuk mengatasinya. Nah, hanya di sini karena kita masih belajar, cabangnya dua dulu saja. Tapi kalau kalian misalnya mau memberi tambahan di sini, silahkan. Ya. Nah, anak-anak setelah itu diwarnai, ini contohnya ya, misalnya sentralnya warna biru, lalu topik tambahannya cabang pertamanya semua warna hijau, lalu cabang keduanya semuanya warnanya ungu, seperti itu ya, bebas namun teratur ya. Atau seperti ini ya, masing-masing cabangnya yang berbeda warna seperti ini. Baik anak-anak, contoh terakhir seperti ini ya. Kalau ini dia mewarnanya sesuai subtopiknya. Jadi satu subtopik kalau hijau hijau semua, kalau biru biru semua ya, ungu ungu semua, seperti itu. Nah, anak-anak terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.